Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yunshir wahfaz wa yutlam bakal wa jalitul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita berhadiah Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terus rahmat dan maghfirah Allah dan kepada guru-guru kita, terutama Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Majid, Maulana Syekh Hasan Muhammad bin Al-Mashad, Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Maulana Syekh Salim Rahmatullah, wa li usulihim wa furu'ihim wa li muhibbihim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا ولصاحب القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita mau dilihat saja itu. Saya pinjam satu dulu itu yang Akhlaqul Banat, nanti diambil. Coba lihat itu. Lihat buka di bab pertama. Akhlaqul Baninya buka halaman 5. Sama. Kita mulai di Akhlaqul Banat buka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Bimadza tatakhallaqul bintu. Kalau perempuan itu namanya bintu, bintul perempuan. Tapi kalau yang laki-laki, bimadza yatakhallaqul waladu. Walad, dengan apa anak itu berakhlak. Bimadza yatakhallaqul waladu, bagaimana sih akhlaknya seorang anak. Bimadza tatakhallaqul bintu, dengan apa dan bagaimana sih akhlaknya anak perempuan. Ini diperhatikan. Yajibu alal binti. Kalau di Akhlaqul Bani untuk laki-laki itu bunyinya yajibu alal waladi. Kalau banyak anak itu bentuk jamaknya apa? Waladun itu aulad, anak-anak. Yajibu alal binti an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sighariha lita'isha mahbubatan fi kibariha yarda anha rabbuha wa yuhibbuha ahluha wa jami'un nas fatastarihu fi hayatiha. Itu kalau di Akhlaqul Bani itu sebenarnya sama saja isinya, cuman yang membedakan bentuk ketika penyebutannya tentang anak perempuan dan anak laki-laki. Yajibu 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati min sigharihi lita'isha mahbuban fi kibarihi yarda anhu rabbuhu wa yuhibbuhu ahluhu wa jami'un nas. Perhatikan.
wajib setiap anak itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ini diperhatikan, ayyatakhallaqa dengan berakhlak bi akhlaqil hasanati, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Min sigharihi, kalau yang perempuan itu bunyinya min sighariha, itu makanya dilihat. Jangan lihat saya, lihat kitabnya itu. Supaya tahu caranya orang menerjemahkan kata per kata itu bunyinya. Min sighariha, min sigharihi, lita'isha mahbuban fi kibarihi, ay lita'isha mahbubatan fi kibariha. Ini kalau di akhlakul banat untuk perempuannya, mana dhamir hanya itu kembali ke perempuan. Yarda anhu, kalau bani yarda anha rabbuhu, kalau bani yarda an, kalau banat yarda anha rabbuha. Perhatikan, kita diwajibkan untuk berakhlak yang baik. Apakah kita itu anak laki ataupun perempuan, hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Mulai tajah ngerti adik berakhlak min sighariha, min sigharihi, ay min sigharihi, oleh temulai kode. Biasa ngerti oleh mulai kode, oleh mulai masih deman balet, harus tanamkan memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Lita'isha mahbubatan fi kibariha, ay lita'isha mahbuban fi kibarihi. Namun oleh kode, oleh tajahan nanti berakhlak, bertutur kata, ya, bertingkah laku yang mencerminkan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji itu, ya. Lita'isha mahbubatan fi kibariha. Watsabeli'nu, kita akan disenangi, kita akan dihormati, kita akan dicintai setelah besar. Mutwajib ketebeli. Namun oleh kode aja hati, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, sampai besar itu orang senang sama kita. Ya kenangan. Yarda anha rabbuha, ay yarda anhu rabbuhu. Coba itu lihat. Allah redha. Dengan berakhlak bagus, akhlak yang terpuji, mulai Allah redha. Allah redha kita. Allah senang terhadap kita. Wa yuhibbuha, ay wa yuhibbuhu ahluhu, ay ahluha. Daik kesenengin tentang isi keluarga. Kesenengin tanda isi keluarga, namun solah cara, solah hantar, solah ucap, solah tingkah laku. Allah redha, orang tua dan keluarga juga redha, akan senang. Sampai ketika kita selaku anak memiliki tingkah laku, memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang baik, kayak mulai kembali nampo penting pelajaran akhlakul banin, akhlakul banat. Adik tesan tahu berakhlak, adik tesan tahu ya tanamkan sifat budi pekerti yang baik, berbicara namun berakhlak pojok dengan toa, dan bersikap kita selaku kanak pojok dengan saat lebih toa oleh kita.
bersikap namun narasan lebih umur bawaan isi kita berbicara. Kita juga wajib berakhlak, ya. Menjaga tingkah laku, menjaga ucapan. Itu akibat dari anak yang tidak pernah dididik. Memang ketahuan cara untuk berhadapan ke guru ke batu. Ini pada doa. Guru ngajar deket haru-haru sampai jemput dan lapar. Itu akibat dia tidak pernah ditanamkan akhlak yang baik. Namun tekun di julus guru, anda terlewat, jongkok, itu harus dengan akhlak baik. Tebetapi, namun lampak barang guru dan dia girang sejuluk guru, mau lampak itu muri oleh, ini barong-barong, sejuluk salib ke guru. Namun telampak berpapasan dengan guru kita dari belakang. Itu caranya kalau mau ilmunya barokah harus jaga adab terhadap guru. Kembali pun dengan pintar lagun tiara berkat ini karena dia tidak pernah menghargai guru. Mau wajib sakal. Guru tetukun, jangan kita lewat di depannya akan menghilangkan barokah ilmu. Jangankan dengan sikap ketika seorang guru akan duduk di depan kita, hatta kalau kita memandang guru itu jangan lopok, harus nunduk. Itu cara akhlak yang baik. Nyala ndek lapar ya doang jemput guru. Nyala ndek kerja ya doang buka guru. Nah itu akibat dari anak yang belum ditanamkan akhlak atau budi pekerti yang baik. Untuk itu, melalui kesempatan ini, ya, anak-anakku diberikan pelajaran bagaimana cara berakhlak yang baik. Dalam untuah ngaji nane harus terubah sikap pembicaraan. Kalau kita berhadapan dengan guru terlebih ketika guru kita datang, setiap akan memberikan pelajaran harus memberi penghormatan. Bagaimana caranya ini yang hilang? Ketika guru datang segera ihtiram, harus berdiri semuanya. Itu caranya, termasuk itulah bagian dari akhlakul karimah. Cara seperti itu. Karena mohon maaf, saya diajarkan dari kecil setelah masuk di Pancor itu tetap itu. Bagaimana caranya berjumpa dengan guru ketika guru datang memberikan pelajaran. Ihtiram. Itu caranya, ucapan ihtiram, tahu arti ihtiram, beri penghormatan. Itu aba-aba ihtiram. Hayu, mari kenan, ayo, berikan penghormatan. Assalam, itulah yang disebut penghormatan. Ucap salam. Lanjut. Itu caranya. Lebih-lebih ketika guru datang memberikan ilmu atau mengajarkan kita. Siapapun gurumu itu, ketika dia masuk kelas atau masuk di suatu majelis taklim itu, hendaknya kau ucapkan, berikan penghormatan dengan aba-aba ihtiram. Semuanya berdiri dulu. Dengan cara berdiri itu adalah bagian daripada akhlakul karimah. Apa itu? Wa jami'un nasi, kalau kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu tidak sekedar keluarga kita yang akan senang terhadap kita. Wa jami'un nas, semua manusia akan senang. Demikian juga ketika kita memiliki tabiat, memiliki akhlakul mazmumah atau akhlakul qabih, akhlak yang tercela, maka orang tidak akan senang terhadap kita. Itu coba kalau ada kita memiliki akhlak yang baik, merendah terhadap orang tua, merendah sama orang lain yang lebih tua dari kita, bagus. Bagaimana rasanya? Tentu orang akan senang. Bahkan semua manusia akan merasa senang.
oh ternyata anak itu baik akhlaknya, oh ternyata si A itu baik tutur katanya. Kalau bahasa sasatnya, kalau ada yang lebih tua daripada kita tersidak batur, sideja, lamun bahasa kakak-kakak, lamun narak sama si umur bawaan si kita bahasa hari itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Ketika kita sudah mulai tutur kata kita bagus, tingkah laku kita bagus, terlebih-lebih sama orang tua, guru, saudara, teman-teman kita, teman sebaya kita, teman yang lebih kecil dari kita, ada caranya kita berakhlak sama mereka. Nanti kita akan bahas, nanti kita akan pelajari. Paham toh? Terus yang kedua, coba dilihat. Wa yajibu 'alaiha aidan. Wa yajibu 'alaihi aidan. Wajib juga pada seorang anak itu baik anak laki maupun perempuan tabta'ida anil akhlaqil qabihah. Perhatikan. Yabta'ida anil akhlaqil qabihah. Wajib seorang anak baik anak laki-laki maupun perempuan tabta'ida yabta'ida untuk menjauhi. Itu dari asal katanya ba'id, jauh. Tabta'ida kalau di akhlakul bani. Kalau di akhlakul baninya yabta'ida untuk menjauhi. Apa yang kita jauhi? Anil akhlaqil qabihati, dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang jelek. Kita wajib selaku anak, apakah anak laki-laki maupun perempuan, kita menjauhi yang disebut dengan akhlak budi pekerti yang jelek. Contoh, tidak usah kasar, tutur katanya tidak usah kasar, bahasanya terhadap orang tua tidak usah kasar, bahasanya terhadap temannya tidak usah kasar. Kalau bahasa sasarnya, kalau ada kita punya teman yang lebih tua dari kita, tidak usah elar. Tahu kena elar, dia kira besi deh. Ya muka-muka hedoan batu, padahal dia lebih tua. Nah ini yang harus dihindari. Kata-kata elar itu kata-kata bahasa kita yang mana seharusnya kita bilang side, justru kita bilang kamu. Itu sudah kalau dalam bahasa sasarnya disebut dengan elar. Nah inilah salah satu contoh akhlak budi pekerti yang kobeh, yang jelek. Baik tuh. Harus kita hindari akhlak yang jelek itu. Kaila takunu makruhatan, karena perbuatan itu sangat dibenci. Makruhah itu benci, tidak senang. Perbuatan-perbuatan yang qabih itu adalah perbuatan yang dibenci. La yarda anha ay la yarda ay la yarda anhu. Perhatikan. Ay la yarda anha rabbuha. Allah hendak Tuhanmu itu tidak redha, tidak senang. Kalau anak yang berakhlak bejat atau akhlakul qabih, baik tutur kata, tingkah lakunya, tidak punya tabiat yang baik, ya, itu disebut dengan akhlakul qabih. Maka Allah itu tidak redha. Wala yuhibbuha ahluha, dari tenan dia tersenangi di si keluarga. Nah, mak sematun tentu dek demen jadi. Aneh baik. Tiba-tiba di suku Bali itu kita kasar, uni-uni terkasar. Arak sematun toaan terkemukai. Beli anunya si unin kakak. Melongan badan dia si penentang inak.
Dia barang penentang motor. Nah kalau sudah sikap-sikap seperti itu, apakah di dalam keluarga kita akan senang? Tidak senang. Justru kita akan dicela. Kamu mergane ke sekolah, pojok, kandaran ini, madrasah itu juga. Merga kerja ke sekolah, mojok batas. Merga kerja ke sekolah, mojok emah. Ada yang sadende menjawab berjawab, ada yang sadende menikah laku. Mesti yang ini terkena isi keluarga. Mereka kerja ke sekolah mau potong pesantren. Ada yang saya ule-ule jadi dengan sholat, jadi dengan baju. Misalnya ugen kotor doang muni misalnya. Makanya itu yang disebut dengan akhlakul qabih. Keluarga kita tidak akan senang. Apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Harus kita jaga. Makanya ini yang perlu diperhatikan. La yardu anna rabbuha. Allah tidak redha pada kita selaku anak. Wala yuhibbuha ay wala yuhibbuhu ahluhu. Kita doang ya, kita merasa senang isi keluarga. Wala jami'un nasi fatashqa fi hayatiha. Demikian juga manusia itu, orang lain itu tidak akan pernah senang terhadap kita. Kadang-kadang raos, isi batu, isi tetangga, itu manusia juga atau orang lain. Dek tebing pujian, itu kita dicaci. Saya jangan anak sama dia lalu, mesti yang ini, yang diterang. Ambil jatuh sekolah tiapu metas dalam sekolah. Itu sudah ada orang lain tidak akan senang. Nah itu maka juga di dalam hidup kita itu tidak ada yang merasa senang terhadap kita karena tingkah laku. Justru akan menjadi beban. Justru akan menjadi membawa penyusah bagi orang lain karena sikap kita, sifat kita yang memiliki akhlak yang bejat atau qabih. Akhlakul qabih itu akhlak yang buruk. Yang sebagaimana yang sudah ungkapkan tadi contoh-contohnya itu. Nah, kita lanjut. Diperhatikan di kitab Akhlakul Banatnya. Akhlakul Bani. Al-bintul adibah. Al-waladul adibu. Seorang anak al-bintu seorang anak perempuan adibah yang beradab, yang berakhlak. Al-bintu al-waladul adibu seorang anak laki-laki yang berakhlak. Di sini kita akan mulai. Al-bintul adibah seorang anak perempuan yang adib, yang beradab, yang berakhlak. Al-waladul adib seorang anak laki-laki yang memiliki adab. Makanya sering kalau kita dianu sama orang-orang tua, dia kurang dia ketahuan ada. Padahal yang benar itu dia ketahuan adab. Seharusnya dia ketahuan adab. Itulah yang disebut. Tidak beradab. Nah, sekarang seorang anak itu yang adib, yang beradab itu bagaimana? Diperhatikan. Al-bintul adibah seorang anak perempuan yang beradab. Al-waladul adibu seorang anak laki-laki yang beradab. Tahtarimu walidayha wa muallimatiha. Kalau di Akhlakul Bani diperhatikan. Yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Perhatikan. Tahtarimu walidayha. Yahtarimu walidayhi. Menghormati kedua orang tua. Hormat, jawab dengan bahwa
Namun terdatang tadi lebih boleh ngaji. Ndak doang lupa ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraitik minna. Bila perlu cekika-cekiki kan cewek. Sirup, cium tangan, bolak-balik, panggung di Medina semangat, cepika-cepiki. Oleh itu tanda orang kasih sayang kata orang. Itu juga cara menghormati orang tua kita. Namun dia lalu ngaji, dan dia lupa atau lalu sekolah, dan dia lupa langsung salam, minta redo sama orang tua, minta redo sama ina yang lalu berangkat sekolah, tunas dulu ingat. Nah ini yang hilang. Mulai makanya setelah belajar itu coba terapkan seperti itu. Ina tunas redo, ina tunas doa, sida doang. Lalu sekolah adik mau ilmu barokah. Itu caranya sekarang. Kalau mau selamat dunia akhirat itu coba. Apa sih seberatnya kita bilang sama Ina, ama, masa berat? Kalau bilang mam, boleh. Ada yang panggil mama, mam, boleh. Ada yang panggil abah, abi, boleh. Ada yang panggil lebih keren lagi, daddy. Itu bahasa apa kalau daddy itu? Nah, dad, iya dad. Kalau mam, ya mam, boleh silahkan. Itu juga salah satu bagian dari akhlak kita sama orang tua, memanggil orang tua dengan kasih sayang. Tapi kalau kita bahasa ina, justru itu ina, tunas ina, tunas dulu, kelalu sekolah, dia doa, kadang mau ilmu barokah. Doa, anak lampa, mudah-mudahan mau ilmu sabarokah, amin, demi nyerak terus. Bila perlu dia sitadung, amin, itu caranya. Laguin aku panggul, tuh, paling siapa bisa. Gak apa-apa sekali waktu kita video call sama ibu, kalau ibu itu di luar negeri, di Cina kah, di Korea kah, di Malaysia kah, di Saudi, gak apa-apa. Mam, mohon doa, mohon redo. Kalau yang di rumah siapa yang pelihara kita? Itulah wali kita. Kalau berdoa nggak apa guru saya papu aja. Oh jadi papu, hormati papumu karena dia adalah pengganti dari ibumu. Kalau bahasa Inggris papu itu apa? Grandmother. Dia kebetulan inate abi apa dong grandmother. Apa-apa. Minta doa sama beliau. Itu adalah pengganti daripada orang tua kita. Perhatikan. Wa mu'allimatiha, yang mengajarmu. Siapa yang mengajarmu? Guru. Hormati guru. Gurumu itu diperhatikan adalah yang menyelamatkan kamu dari api neraka. Makanya kalau dalam ilmu adab ada di sebuah kitab dijelaskan ketika dipanggil dua orang tua kita ini yang sama waktunya memanggil. Ina ngempok, guru ngempok. Lagu jam pada Ina suruh terdatang jam sekian, guru mesan suruh terdatang jam sekian. Apa? Nah bagaimana ini? Siapa yang mau didahulukan? Guru ternyata. Guru. Kenapa? Kalau kita dipanggil oleh ibu, paling-paling kita dipanggil itu hanya kaitan tentang bagaimana kita hidup di dunia. Tetapi ketika guru kita memanggil kita itu kaitan tentang bagaimana keselamatan kita di akhirat nanti. Kembe, lain julo jo guru sebentar.
Padahal jam seke Abdul Hafiz tu bareng pohang ke Abdul Hafiz, pohang ke Syahri Ramadan, pohang ke Zamril Hadi, bareng jam seke. Yang tahu. Kebetulan waktu itu ibu manggil pohang ke Surya datang jam seke. Belajar, saudara tu suruh belajar dulu. Biasa kalau guru akan memberikan wejangan kita bagaimana diselamatkan dari api neraka. Lalu selesai baru kepulai joki. Nah, biasa datang tuh, tapi jabasan ina saalona. Ambil jalan tu, wah lalu mulai pak guru menjurup pak baru apa jauh ni? Nih anak ngone, kalau anu pangat kandung seno kandung bebek bisa. Itu biasa kan orang tua. Lebih tahu ni pencit. Waktu jelong kemak kandung bebek nung karena kamu deman malu kan itu paling kaitan tentang makan kan. Itu juga bukti kasih sayang seorang ibu yang tahu mangan mesa, yang tahu bekakan mesa dengan tuan kemelat kanak. Apuk empok mau baru kemelat. Padahal itu wah itu saya kan wah tuh semua anak juga jalan usaha nangelina kemelat nih. Lagu kalau guru yang manggil itu kaitan tentang bagaimana nasib kita di akhirat itu dia mungkin guru sembarangan memanggil. Nah itulah dasar daripada ketika bersamaan dipanggil oleh guru dan ibu disuruh kita lari dulu ke guru baru ke ibu. Paham tuh? Ini kalau makanya hendaknya menghormati muallimatiha yang mengajarimu, yang memberikanmu pelajaran. Hormati dia. Siapa? Gurumu. Kan sering saya apa bunyi lagu itu? Masih ingat? Ingat pesan guru dengan doa teluh ina apa enjang mertawa dari kenai nama anjir, jadi nama catat tu ya satu. Ya, dan dia sesubulang, kemudian langkah. Ya, dan nama anjir. Kedua nembe nama betul. Saketelun be nama teguh. Ini nama dia doang, tahu betul anjir dia tahu. Itu juga orang tua wajib dihormati, wajib berbakti. Karena gara-gara itu kita apa mau semua gara-gara orang tua, apa mau sendiri gara-gara orang mertua, kan begitu. Baik tuh. Tapi ini kurang bedang ina kan cuman toa lu pedang kan wajib terbakti. Nih, ilmu kepeng kemoni ini terutama samina ini. Be jangan kita le dengan toa. Jangan kita jauh mentoa. Setelah itu guru kita itu juga orang tua kita itu guru itu orang tua kita ya. Walaupun dia langan sudah itulah orang tua rohani ini teparan. Makanya tidak ada ceritanya onos guru, tidak ada bekas guru itu guru kita. Tidak ada orang bilang bekas ini nak kena tian dia. Bekas guru dia tak boleh. Tak boleh kita bilang bekas guru. Sampai kapanpun itu guru kita. Sampai kapanpun itu ibu bapak kita, orang tua kita. Untung? Oke, kita lanjut. Wa ikhwanahal kibara. Coba dilihat. Wa ikhwanahul kibara. Dan hendaknya menghormati saudara kita yang paling tua sebelian kita kena. Kita bersemetun kegiatan ini. Kita paling kode. Wajib hormati kakak-kakak kita. Bagaimana cara menghormati? Baik dengan tutur kata maupun tinggalanmu. Baik dengan ucapanmu itu, dengan adabmu itu kau harus jaga.
Yang pun kena menunggu berbicara sida dan kakak, sida dan semetun satuan, hormati, dene terane selalu, dene terasa selalu. Harus tahu diri bahwa kita selaku adik. Nah itu ya. Harus kita hormati. Terus lanjut. Wa akhawatihal kabirati. Kalau di ahlakul baninya wa kulla mana dia? Wa kullaman huwa akbaru minhu. Dan tiap-tiap yang siapa-siapa yang lebih besar dari kita. Wa kullaman hiya akbaru minha. Tiap-tiap misal batur ketuaan, batur paling belit, ya kita harus hormati. Untuk tukun, ya harus jaga adab, liwat, betabe. Walaupun batur, nah batur tentu ya tuaan di sini. Kita cara minde terpelimit, jengkun batur menjaga melini, telantung lantai. Dalam jabat, iya, hatta itu temanmu, tapi ketika dia lebih besar dari kita, hormati. Baik dengan kata, baik dengan tingkah laku maupun perkataan atau ucapan. Itu. Perhatikan. Watarhamu ikhwanuha sighara. Kalau dia halakul baninya apa bunyinya? Wayarhamu ikhwanahu sighara. Dan hendaknya memiliki kasih sayang kepada yang lebih kecil dari kita. Ini mentang-mentang dia beli kukurin jajah hari sakudean. Jangan. Hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap yang kecil. Beduin tari kasih sayang dia. Berikan uang dia. Bila perlu ajar dia cara bersidanya. Sidari menit dan ini cara. Ini bende, aku kan beli bermeter beli jajah. Jangan, itu juga ahlakul qabih. Ini mentang-mentang dia paling bende, temen jajah batur sakudekutnya. Jangan, bukan itu caranya. Berikan dia kasih sayang, peluk dia, kasih sayang. Bagaimana caranya? Baik dengan ucapan maupun perkataan. Sholat wari, ada itu besar. Hari bau netulung kenanya. Jangan kata-kata perintah itu salah satu penyebabnya kadang-kadang ya kita tidak bisa kontrol dengan ucapan baik terhadap yang kecil maupun yang besar, terlebih-lebih kepada yang besar. Hatta ada seperti adik-adik kita yang kecil itu juga kita harus pandai menyusun kalimat kata yang mencerminkan akhlak kita itu baik. Contoh, hari bangun teh ending tulung biar perintah habis ya, padahal jajah ya hari itu. Tapi dengan kata-kata apa kakak beli anak dulu alo gua ambil kelapa cara sekali doang tulung kari al lengkap loh. Bilang loh apa tuh nggak boleh. Ngomong, kadang-kadang kita dilawan kegaya. Tahu TikTok kegaya ya ditunjukkan. Kalau kita mau suruh orang, jangan lupa minta doa supaya dia dihargai. Yang lebih-lebih bulan sebulan mana lebih dengan yang sholat hari nilainya beli kata dua ini bahan barang kan bukan ini duduk alu beli anak kecil tuan alu beli anak nun yang dengar yang bong ngerang itu wahnya depan itu buruk. Itu caranya juga kita harus bersikap bagaimana sikap kita terhadap adik kita dulu ini berbicara tentang adik itu. Nah menubasan yo kari doang di tempat apa lagi dan harus lenteng singkat sepeda sawut tidak sepeda batu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini ketahui dingin nggak dong teman-teman, ini paksa.
Ini terbaik. Hari ada bahasa hari. Singkat sepeda dan sebentar dong kau. Jangan itu. Sudah salah. Itu disebut dengan akhlakul qabih. Akhlak qabih. Baik dong. Nah, ini diperhatikan. Tapi mana tuh? Nah, watarhamu ikhwanahu fi akhlakul bani sighara, hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap yang kecil atau teman kita tapi yang lebih kecil dari kita. Wa akhawatiha sadirati, fi kitab akhlakul bani wa yarhamu ikhwanahu sighara, hendaknya memiliki sifat kasih sayang terhadap saudara kita yang kecil. Saudara yang kecil, orang yang wa akhawatiha sadirati, terhadap saudara kita yang kecil. Wa kullaman hiya asgharu minha, ini diperhatikan. Wa kullaman hiya asgharu minhu, dan semua yang lebih kecil daripada kita. Siapa itu? Teman kita. Bukan hanya di adik kita memiliki sifat kasih sayang. Di teman-teman kita yang lebih kecil dari kita itu hendaknya memiliki sifat kasih sayang. Dia ukur doang jome ke batu di masa kuliah. Ukur ke taki ya putunya batu dia nengkerak taki. Pada saat kuliah dengan entah buit, entah ketok misalnya. Boro-boro ditekuli. Jangan seperti itu. Baik tuh. Bukan hanya sebatas kepada adik kandung kita, tapi semua teman-teman kita yang lebih kecil daripada kita hendaknya memiliki tabiat adab yang baik, adab akhlakul karimah yang baik. Baik tuh. Allah Subhanahu wa taala alam. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Sampai nomor 2 saja, nanti ke yang nomor 1 saja, nanti ke nomor 2. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi agama, dosa dan bangsa. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ونجاة من النار وقنا الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman niki zaman mungkarat, sila pelue bacaan sholawat. Zaman niki zaman mungkarat, sila pelue bacaan sholawat. Diri yang sholat zikir dai taubat, memohon ampun setiap saat. Diri yang sholat zikir dai taubat, memohon ampun setiap saat. Pacu gama irup le dunia, umur niki titipan sakuasa. Pacu gama
li dunia. Umur niki titipan sakuasa, kadang dunia sumber bahagia, kadang dunia sumber sengsara, kadang dunia sumber bahagia, kadang dunia sumber sengsara. Lamun terbakti le Allah Ta'ala, salah hubungan kan kepada manusia. Lamun terbakti le Allah Ta'ala, salah hubungan kan kepada manusia. Jaga agama, marah jaga dunia, insya Allah bahagia dan sentosa. Jaga agama, marah jaga dunia, insya Allah bahagia dan sentosa. Jaga agama, gawe ibadah, guna umur sandiman berpisah. Jaga agama, gawe ibadah, guna umur sandiman berpisah. Dunia niki hanya tahu batera, pasti kembali menghadap Allah. Dunia niki hanya tahu batera, pasti kembali menghadap Allah. Tertuntut reda Allah Ta'ala, dalam sembahyang berzikir berdoa. Reda Allah Ta'ala, dalam sembahyang berzikir berdoa. Bersalawatan kepada Nabi Muhammad, mudahan jari penghapus dosa. Bersalawatan kepada Nabi Muhammad, mudahan jari penghapus dosa. Kirap. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.